Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selpiani dengan NPM 10090324171. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Bandung. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Heru Pratikno SSMA yang telah membantu saya dalam menyelesaikan penelitian karya tulis ilmiah ini. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, yaitu dengan judul Pengaruh Penggunaan Bahasa Gaul di Kalangan Remaja Terhadap Bahasa Indonesia. Bab 1. Pendahuluan. Pada bab ini terdapat latar belakang penelitian. Bahasa adalah identitas dari suatu negara atau wilayah untuk digunakan sebagai fungsi utama alat komunikasi. Bahasa dapat didefinisikan sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan suatu perasaan, pemikiran, atau ide, serta keinginannya. Bahasa dapat berupa secara lisan dan juga tulisan. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan bahasa? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan bahasa gaul? Yang ketiga, apa saja faktor pendukung bahasa gaul? Yang keempat, apa dampak negatif dan positif dari pengaruh penggunaan bahasa gaul? Yang kelima, bagaimana pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia? Tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengajarkan serta menerangkan kembali bahasa Indonesia yang baik dan benar untuk kehidupan sehari-hari agar tidak terlalu menyimpang dalam kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, serta ingin melestarikannya kembali bahasa Indonesia yang baik dan benar. Manfaat penelitian. Bagi pembaca, penelitian ini memberikan pengetahuan mengenai pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia, serta mengajak para pembaca untuk melestarikan kembali bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Bagi penulis, penelitian ini meningkatkan pengetahuan peneliti untuk mendapatkan variasi tentang bahasa gaul di kalangan remaja. Bab 2. Pembahasan. Pengertian bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi atau alat komunikasi masyarakat untuk mengutarakan pikiran, perasaan, ide, atau informasi baik secara lisan ataupun tertulis. Ataupun pengertian lainnya, bahasa adalah rangkaian-rangkaian kata untuk dijadikan sebuah kalimat dan menghasilkan sebuah ide untuk komunikasi. Menurut pandangan Noam Chomsky, bahasa merupakan kemampuan bawaan manusia yang memungkinkan kita untuk menghasilkan jumlah kalimat tak terbatas berdasarkan aturan-aturan gramatikal yang tersembunyi dalam pikiran kita. Pengertian bahasa gaul. Bahasa gaul adalah ragam bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan. Bahasa ini pada umumnya sering digunakan oleh kalangan remaja. Definisi bahasa gaul tersendiri yaitu ragam bahasa Indonesia yang tidak baku, bersifat nonformal, dan menggunakan kata-kata yang unik dan singkat sehingga memiliki arti tersendiri. Bahasa gaul menurut Mulyana adalah kumpulan kata atau istilah yang digunakan oleh orang-orang dari subkultur tertentu dan memiliki arti yang unik, khusus, menyimpang, atau bahkan bertentangan dengan arti normal. Selanjutnya ada contoh bahasa gaul. Yang pertama ada kosakata khas, yaitu yang tadinya aku menjadi gue, yang tadinya kamu menjadi lo, yang tadinya sombong menjadi songong, yang tadinya santai menjadi santuy. Yang kedua ada menghilangkan huruf, yang tadinya sudah menjadi udah, yang tadinya lihat menjadi lihat, yang tadinya kasihan menjadi kasihan, yang tadinya hujan menjadi hujan. Contoh selanjutnya, yang ketiga, ada menggantikan huruf. Yang pertama ada telur menjadi telur, lalu belum menjadi belum, kemarin menjadi kemaren, lalu pikirkan menjadi pikirin, yang terakhir terinjak menjadi keinjak. Contoh yang keempat yaitu pemendekan huruf. Pertama, terima kasih menjadi makasih, bagaimana menjadi gimana, lalu ada tidak jelas menjadi gak jelas, malas gerak menjadi mager,
salah fokus menjadi salfok. Faktor-faktor pendukung bahasa gaul di kalangan remaja. Penggunaan bahasa gaul semakin berkembang. Karena semakin sini zaman pun semakin berkembang. Berkembangnya bahasa gaul ini karena beberapa faktor pendukung bahasa gaul. Di antaranya yang pertama ada media sosial. Pasti setiap remaja mempunyai media sosial seperti di TikTok, WhatsApp, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Sehingga para remaja semakin mudah untuk mendapatkan bahasa gaul. Yang kedua, pengaruh lingkungan, yang dimana lingkungan ini adalah tempat untuk beraktivitas masyarakat, sehingga para remaja dengan mudah menyerap bahasa-bahasa gaul tersebut. Yang ketiga yaitu kebutuhan mengikuti tren. Pengaruh ini karena biasanya kalangan remaja tidak ingin tertinggal dengan hal-hal populer atau viral, sehingga rasa penasaran ingin mencobanya itu tinggi. Dampak dari penggunaan bahasa gaul. Yang pertama, dampak positif, yang dimana penggunaan bahasa gaul ini dapat meningkatkan kreativitas seseorang dalam menciptakan hal baru, lalu mengekspresikan dirinya dengan bebas, dan menjadi alat penyebaran budaya seperti mengikuti tren budaya yang sedang populer. Yang kedua, ada dampak negatif, yang dimana penggunaan bahasa gaul ini dapat mempersulit masyarakat untuk berkomunikasi dengan formal. Pengaruh bahasa gaul terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama, eksistensi bahasa Indonesia terancam dan terpinggirkan oleh bahasa gaul. Yang kedua, menurunnya derajat bahasa Indonesia. Yang ketiga, menyebabkan punahnya bahasa Indonesia. Bab 3. Kesimpulan. Banyaknya masyarakat, atau lebih tepatnya di kalangan remaja, lebih memilih menggunakan bahasa gaul untuk berkomunikasi sehari-hari. Hal ini akan mengakibatkan beberapa faktor, di antaranya akan menghambat dalam perkembangan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jika kita sebagai masyarakat kurang akan kesadaran dalam mencintai dan menjaga bahasa Indonesia, maka bahasa Indonesia ini akan musnah. Maka dari itu, agar bahasa Indonesia yang baik tidak tergeserkan oleh bahasa gaul, kita sebagai masyarakat harus melakukan upaya untuk mengembangkan kembali bahasa Indonesia ini. Sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangan serta kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.